Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Tentang Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit ini masih bikin penasaran orang. Jayabaya adalah salah satu raja Kediri, memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 dan mempunyai gelar Sri Maharaja, Sri Walmeswara, Madhusudana, Wataranindita, Parakrama, Dikjaya, Utunggadewa, Jaya Balancana. Jayabaya ini adalah sosok pemimpin yang adil dan juga visioner pada masanya. Salah satu hal yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah ramalannya. Raja Jayabaya berhasil membawa kembali kejayaan kerajaan Kediri yang terpecah belahnya di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Jayabaya inilah kemudian dijuluki sebagai Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia yang berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit dan Zaman Eden. Satrio Piningit yang juga diartikan sebagai kesatria masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyatnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisian Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Dalam ramalannya, Raja Jayabaya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Jayabaya juga telah meramalkan bahwa wabah masih belum usai pada tahun 2023. Akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno. Artinya, jika orang yang digigit nyamuk mati dan banyak orang yang digigit semut hilang, ramalan Jayabaya itu bisa jadi merujuk pada pandemi COVID-19 yang besar kemungkinan masih akan terus ada pada tahun 2023. Kita harus menjaga diri, jangan sampai lengah. Walaupun status COVID-19 saat ini sudah mulai melandai. Selain itu, jika Anda salah satu yang mempercayai ramalan Jayabaya, maka sudah tidak asing lagi dengan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ramalan Jayabaya sering dikaitkan dengan sosok pemimpin yang akan memimpin Indonesia kelak dan meraih kejayaan. Dalam kebudayaan Jawa kuno, ada keyakinan bahwa nanti di Nusantara akan datang seorang sosok pemimpin yang menjadi penyelamat umat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Beberapa sesepuh Jawa menganggap bahwa Satrio Piningit ini merujuk pada sosok satu orang saja yang nantinya akan menjadi pemimpin negara ini. Sosok Satrio Piningit ini pada mulanya muncul dalam ramalan Jayabaya yang diyakini dicetuskan oleh Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri di abad 12 Masehi. Sebenarnya tidak ditemukan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Prabu Jayabaya menulis ramalannya dalam sebuah lantaran atau tulisan. Ramalan Jayabaya justru ditemukan dalam kitab Musaror yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen di era kerajaan Islam di Jawa, yang berarti sudah bertahun-tahun sejak Kerajaan Kediri musnah. Sedangkan di suku Sunda, karakter Satrio Piningit ini disebut Buddha Angon. Kemunculan Buddha Angon dicetuskan oleh Prabu Siliwangi yang ditulis dalam Oga Wangsit Siliwangi. Ciri-ciri spesifik yang tentang kemunculan dan karakter Satrio Piningit ini
banyak diceritakan dalam bait akhir ramalan Jayabaya. Ketika Ratu Adil telah kembali memimpin Nusantara, maka Nusantara akan disadarkan jati dirinya dan akan meraih kembali kejayaannya. Lalu bagaimanakah ciri-ciri zaman yang menandai datangnya Satrio Piningit? Dan bagaimanakah karakter Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya? Selesai yen besok ngancik tutuping tahun, sinungkalan dewa lawu ngasto manggalaning ratu, bakal ono dewa ngejawanta, apa ngawak manungso, apa surya podo Bathara Kresna, awatak Baladewa, agegaman Trisala Wedo, cinijer wolak waliking zaman, wong nyilih balekake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyor wirang, yang artinya selamat-lambatnya kelak menjelak tutup tahun, sinunggalang dewa wolu ngasto manggalaning ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisala Weda. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Waskita pindha dewa, bisa nyumuruti lahire Mbah Hira, Buyutira, Canggahira, pindha lahir bareng Satinu. Ora bisa diapusi, marga bisa maca ati. Wasis waki waskita, ngerti sadurunge winaroh. Bisa pirsa mbah-mbaha, anga wuningani catraning saman Jawa, ngerti garisi siji-sijining umat, kan kerun sasuruping zaman. Ia pandai meramal seperti dewa. Ia dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan canggah kamu, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Ia tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan sakti. Ia mengerti sebelum sesuatu terjadi. Dia mengetahui leluhur kamu. Dia memahami putaran roda zaman Jawa. Dia mengerti garis hidup setiap umat. Dia tidak khawatir tertelan zaman. Ratu Adil adalah mitologi Jawa yang dalam serat-serat kunonya menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Dalam kitab Musaror Jayabaya disebutkan bahwa pertanda kedatangan Ratu Adil antara lain kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti.